Hai hai hai, halo kesayangan. Apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan saya ditemani oleh Cemplon, Suklapon, Empon-pon. Kali ini kita mau random reading ya. Mau ngikutin kartu, ngajakin ngobrol tentang apaan. Ya well, ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah keberlimpahan, diberikan rasa syukur yang mendalam, diberikan proses kreatif, proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, dengan cara yang baik dan menyenangkan dalam jumlah yang terus bertambah, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Ngobrolin tentang apakah kali ini kita enaknya? Tentang apa sih? Oh, tinggalkan ketakutanmu. Takut tentang apa nih? Kita lihat dulu ya. Bunda mau buka 3 kartu dulu. Oh, biasanya dia akan merangkai sebuah cerita. On and off, on and off. Aduh, ini bikin stres. Bikin sutris ya. Bikin kamu jadi nggak enak tidur, nggak enak makan ya. Ay, itu namanya psikosomatis. Nah, gimana coba? Oke ya. Ini buat kamu yang stres ya. Kamu stres, ini hubungan mau dibawa kemana? Ya, hubungannya on and off, on and off, on and off. Nggak ada kejelasan gitu, nggak ada juntrungannya. Udah tidak ada kejelasan, terus kemudian ya gitu, kamu sama dia udah berbeda jalan gitu ya. Sebenarnya dalam hati kamu, kamu tuh udah kayak semacam kerasa kok gitu loh. Makanya karena kerasa, kamu jadi stres. Kenapa stres? Takut kehilangan. Takut kehilangan kenapa? Takut jomblo. Kalau jomblo kenapa? Takut sama omongan orang. Takut kesepian, macam-macam ya. Jadi menjalarnya kemana-mana. Oke, ini sungguh tidak sehat. Kenapa? Karena ketika kamu stres seperti ini hormon kortisol naik, wut gitu ya. Wut satsut. Udah langsung tinggi aja. Dan kalau hormon kortisol itu apa sih? Itu hormon yang menyebabkan stres ya. Kalau hormon kortisol naik, itu tubuh sifatnya jadi asam. Kalau tubuh sifatnya jadi asam, gimana? Sel-sel mulai asam itu mulai merusak, destruktif. Kalau ditumpuk-tumpuk itu nanti ada penyakit apa? Ada GERD, ada asam lambung lah, ada apa sel-sel yang abnormal. Wah, udah. Penyebabnya dari situ kok ya. Oke, Bunda mau tarik dulu deh ya. Kamu terkoneksi dengan siapa? Sebenarnya Bunda suka gemes sih ngelihat hubungan kayak gini, tapi ya kadang-kadang memang kaliannya yang memang masih cinta ya. Kalau maunya Bunda, hubungan macam kayak gini, udahlah tinggalin aja. Tapi itu kan maunya Bunda ya. Maunya kamu beda lagi. Tapi kita lihat ya, kali ini kartunya gimana gitu ya. Kan tarot reader nggak boleh dong ikut-ikut campur ya hidup orang. Kagak boleh gitu ya. Bunda gemes aja kadang-kadang. Kalau Bunda sih hidup mah dibikin gampang aja. Yang stres-stres tinggalin, yang bikin happy diambil gitu sih. Tapi it's okay. Ya, karena mungkin bagi kamu kalau misalnya berpisah sama dia itu yang paling menakutkan ya. Kita lihat kamu dealing dengan siapa di sini ya. Ada Six of Cups dalam kondisi reverse. Page of Pentacles dalam kondisi reverse. The Chariot. Queen of Swords, okay. Seven of Wands. Oke, ini buat kamu-kamu yang dealing dengan Pisces,
Cancer, Scorpio, kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oh, ini semua zodiak ada ya? No, no, no. Wait. Aduh, gimana sih Bunda? Iya, ini semua zodiak ada. Ada Gemini, Aquarius, Libra, kemudian Sagittarius, Leo, Aries, semua ada. Oke. Sagala Aya ya. Bunda tuh kok bisa bahasa Sunda dari mana ya? Bunda juga nggak tahu. Masa kecilnya Bunda di Bandung loh, masa kecil ya. Makanya Bunda suka banget sama keripik oncom. Enak loh itu. Oke, kita akan lihat untuk cocokin inisialnya ya, karena kalau dilihat dari zodiaknya, ini semuanya nongol, semuanya muncul. Tapi kita akan lihat cocokin dari inisial ya. Oke. Nggak usah banyak-banyak, nanti malah menyebar. Ada W Warsawa, ada T Tango, ada P Papa, ada A Alpha. Ada Z Zulu, ada K Kilo, ada E Eko, ada I India. Ada N Nona, ada G Gajah, ada B Bravo, ada S Solo. Oke. Ini ada 12 bener ya, 12. 12 inisial. Semua zodiak muncul, nggak apa-apa. Oke, gimana sih ini orangnya? Ini sih sebenarnya orangnya apa ya? Orangnya sih sebenarnya cukup rasional ya, artinya nggak kemana-mana sih dia pikirannya nggak ke masa lalu, nggak ke masa depan. Cukup rasional. Saat ini dia memang sedang berjuang secara finansial. Bunda bisa lihat bahkan mungkin beberapa dari mereka, beberapa dari pasangan kamu, banyak amat ya. Mungkin pasangan kamu mungkin ya, mereka pun sedang mengalami kesulitan finansial. Kenapa? Ya karena cari duit susah. Ya, itu sih yang mereka alamin, yang dia alami, pasangan kamu alami. Oke. And gini sayangku, kenapa akhirnya ini terjawab? Kenapa on and off? Lah wong dia juga ada TP-TP sama yang lain kok, piye? Gimana coba ya? TP-TP itu apa sih? Tebar pesona sono sini lah gimana? Bukan sono sini sih. Ini yang tertangkap ada energi satu orang, ya. Tapi kan minimal ya dia lagi tebar pesona gitu sama yang lain. Ya gimana kagak on and off, on and off. Lah orang seenaknya dia sendiri gitu. Kamunya stres-stres, dianya lagi asoy, aselole gitu, ya. Dan ya seperti biasa, kalau perilaku dia sudah punya artinya sudah terkoneksi dengan yang lain, akhirnya sama kamu ujung-ujungnya ribut 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 ribut, ya. Ribut 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 ribut, kayak gitu. Kalaupun nggak ribut, dia tanggapannya kepada kamu tuh dingin, sedingin es di kutub utara. Bunda lebay banget. Seperti itu dingin ogah-ogahan. Hello darling. Hello darling ya. Gini ya, kalau seseorang itu udah menanggapi kamu dengan sepotong, dua potong kata, udah ogah-ogahan, udah males. Belajarlah untuk membaca tanda-tanda. Jangan pernah mengharapkan sebuah cinta dari seseorang yang kayak gitu loh ya. Karena ya dia mesra hanya kalau misalnya pas ada maunya. Oke. Tapi ketika dia udah apalagi misalnya dia udah ada yang lain atau udah punya ban serep sama yang lain ya. Ya udah deh gitu loh. Dan kamu mesti peka kalau udah kayak gitu itu berarti dia tidak cinta kamu tulus sayang. Dia tidak menyayangi kamu dengan tulus sayangku. Ya, hiduplah senyatanya ya. Buka mata, darling. Jangan menunggu, jangan mengharapkan seseorang yang bahkan tidak menginginkan kamu sayang hidupmu ya. Bunda mau tarik dulu perasaan dia kepada kamu tuh gimana sih? Ngajak berantem apa gimana? Sini kalau berani ya.
Bikin kamu stres, bikin kamu nggak enak. Lihat dulu perasaan dia kepada kamu. Dia sebenarnya bertanya-tanya, kamu tuh bisa bahagia nggak tanpa dia? Nantang, Bo, nantang. Ih, gemes. Aku tuh pengen tahu, kamu tuh bahagia, kira-kira bahagia nggak sih kalau misalnya hidup tanpa aku? Gitu, nantang, Bo. Mhm. Sekalipun di sini memang dia sedang berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik ya, menjadi sosok yang lebih baik. Dia memang sedang berusaha. Mmm, namun saat ini sepertinya memang kamu itu apa ya, kamu deket gitu loh sama sama you came closer. Saat ini memang ya kamu yang terdekat gitu loh, orang yang paling dekat sama dia. Orang terdekat tuh maksudnya gimana? Kamu adalah orang yang sacrifice too much, kamu orang yang banyak berkorban buat dia. Yang ya tempat dia lari kayak minta pertolongan itu ya ke kamu gitu loh. Iya. Oh, kalau ngisi-ngisi formulir itu, kamu itu kayak orang yang dalam kondisi darurat siapa yang bisa dihubungi gitu loh. Kondisi darurat seperti apakah? Butuh duit misalnya. Siapa yang nggak butuh duit ya? Kamu juga butuh duit kan gitu. Ya, ya. Namun bukan berarti bahwa kamu tidak ada di dalam pikirannya. Ada ya. Dia mikirin kamu juga kok. Dia memikirkan kamu, tapi pikirannya bukan pikiran karena sayang atau cinta. Pikirannya lebih kayak ke, aduh nanti kalau misalnya ke gap, nanti kalau misalnya kamu bikin ribut, ada ketakutan-ketakutan ya. Gimana ngomongnya menyiasatinya sama kamu. Dia menyembunyikan banyak hal ya di balik hal-hal material atau hal-hal yang terlihat. Sebenarnya dia menyembunyikan banyak hal. Ini sebenarnya begini ya. Ya ini makanya Bunda sering ngomong, kalau habis putus atau habis terluka tuh sembuh dulu, jangan buru-buru cari pengganti, sembuh dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya udah buru-buru cari pengganti sementara kamu dalam kondisi belum sembuh, itu tuh nanti bisa terulang lagi, terulang lagi. Dan ini sosoknya dia, itu kan sebetulnya juga merupakan kayak kamu yang habis terluka, terus kemudian kamu menginginkan sosok seorang yang mencintai dan sayang kamu, ketemulah sama orang ini kan, sama pasangan kamu sekarang. Dia pun juga begitu sebetulnya. Nah, ya udah kalau misalnya memang sifatnya adalah kayak untuk mengisi luka batin atau untuk mengobati luka, ya ujung-ujungnya kayak gini, terluka lagi, terluka, terluka lagi, sembuh dulu ya, sembuh dulu. Jadi residu trauma yang tidak dibereskan itu akan memicu sebuah peristiwa itu terulang kembali. Ya. Mhm. Dia ngomong, aku tahu sudah melewati batas bersama dengan kamu. Oke, mohon maaf, ini melewati batas itu mungkin berarti bahwa kalian sudah pernah melakukan hubungan kan katanya nggak boleh, nanti ditit gitu sama YouTube. Oke. Dia tertarik kepada kamu tuh secara fisik ya. Physically. Ya, tertarik kepada kamu secara fisik, tapi jiwanya terpisah. Secara fisik tertarik, tapi jiwa, visi, apa segala macam terpisah. Ya. Dan akibatnya apa? Ya on and off ini, on and off ini, on and off ya. Karena kenapa? Dia pun juga tertarik pada yang lainnya. Aduh, liar, 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 liar. Ya. Jadi seperti itu. So,
Ini sebenarnya sebuah saran dari semesta ya, tinggalkan ketakutanmu, udahlah nggak usah diurusin gitu ya. Tinggalin aja deh kamu daripada kamu stres gitu ya, sebenarnya adalah sebuah nasihat semesta. Oke, Bunda mau baca, kira-kira ke depannya gimana sih kamu sama dia ya? Kira-kira ke depannya bagaimana? Ke depannya bagaimana sih? Jangan-jangan kamu malah menikah lagi. Menikah tapi penuh stres ya. Jangan-jangan malah menikah sama orang ini. Tapi kita akan lihat ya. Karena kadang-kadang kartu bikin kejutan, bikin surprise. Red flag, perhatikan tanda-tanda. Red flag tuh apa sih? Jadi gini, semesta itu kadang ngasih tahu ya, ini tuh ada yang salah, ada sesuatu yang jangan kamu terusin. Itu semesta memberikan tanda-tanda. Misalnya tanda-tandanya apa? Ya, kamu tahu ya, misalnya dia menghilang, nggak bisa dihubungin, itu sebuah tanda sebetulnya. Dia sangat dingin, nggak perhatian sama kamu, itu juga sebuah tanda sebenarnya ya. Oke. Nah, cuman orang itu karena takut sedih, takut terluka, suka mengabaikan tanda-tanda. Ya gimana? Sebenarnya hubungan kalian hubungan yang panas kok. Panasnya apa? Panas karena nafsu. Panasnya panas karena nafsu ya. Penuh gairah gitu ya. Ya, gini. Ini ada sebuah ini dari semesta. Oke. Eh, bagaimana endingnya ke depan? Endingnya ke depan ini memang gini sih. Ini terserah kepada keputusan dan bagaimana kamu mengambil keputusannya akan situasi yang ada. Kalau hubungan ini lebih menyiksa dirimu, leave it. Tinggalin, udah kamu cepet tuir nanti ya. Cepet tuir jadi nenek-nenek nanti. Tapi kalau misalnya hubungan ini bikin kamu lebih bahagia, ya nggak apa-apa, dijalanin. Gitu doang kok ya. Cuman ini kalau dilihat dari kartunya, ini nggak ada wedding loh, nggak ada pernikahan loh. Bunda mau tarik deh, ke depan ini bagaimana? Tunggu dulu. Bunda cabut tadi kata-katanya nggak ada pernikahan, karena siapa tahu menikah. Tunggu dulu ya, ini Bunda tes lagi kedua kali. Tadi ini yang pertama. Ini tes yang kedua kali. Kamu bakalan ditinggalin, digantungin, apa dinikahin? Endingnya kira-kira gimana sih? Ini adalah kartu pamungkas, langsung tunjuk poin. Oh my goodness. Ya, gitu ya. Bunda kadang-kadang bingung sendiri. Bisa lo menikah? Kaget gak sih? Bikin kaget lo ini. Hubungan on off, udah hubungan on off, bikin kamu stres. Kayaknya gini deh. Ini sorry ya kalau misalnya Bunda rada blak-blakan. Ini bisa menikah. Kayaknya karena ini Bunda lihat ini adalah sebuah hubungan yang sebetulnya apa ya? Hubungan yang bergairah hot penuh nafsu ya. Ini bisa jadi pernikahan ini terjadi karena mungkin kamu atau dianya hamil duluan gitu ya. Kayaknya karena ini hubungan yang so passionate, hubungan yang penuh gairah, hubungan yang penuh nafsu gitu ya. Kenapa? Karena kelakuannya on and off, dia tertarik kepada kamu hanya secara fisik ya. Kalau udah kejadian baru deh kalian menikah. Nah, tapi pernikahan yang seperti ini tentu saja ini bukan pernikahan yang happily ever after atau pernikahan yang bahagia seterusnya, enggak ya. Pernikahan yang bukan didasari oleh cinta yang tulus. Ya hasilnya nanti di dalam pernikahan ya geronjal-geronjal, penuh resiko. Tapi ya ini adalah sebuah potensi ya dari hubungan kalian. Ini sebuah potensi dari hubungan on and off yang bikin stres ya. Potensinya ini ya. Atau kalau misalnya mohon maaf,
Bunda di sini tidak berbicara tentang apa ya, tidak berbicara tentang apa yang seharusnya atau enggak, ini fakta, ya. Fakta di masyarakat, udah banyak yang begini, ya. Atau kalau misalnya memang tidak melakukan hubungan seks gitu ya, ini ada hal-hal yang bikin dia itu, terpaksa menikahi kamu, ya entah mungkin desakan orang tua, atau mungkin desakan orang tua kamu, intinya ini bukan sesuatu yang dia inginkan sebetulnya, tapi ending-nya bisa lo menikah, ya. Bikin kaget kan? Ya oke, bikin kaget sih. Ya, tapi kalau misalnya memang, apa ya, being with him or being with her, bersama dengan dia kamu merasa happy tanpa kamu peduli ya, di dalamnya seperti apa, tanpa kamu peduli orang ini cinta tulus sama kamu atau enggak, ya go ahead silakan. Hidup kan memang pilihan semuanya ya sayang ya, oke? Ending-nya bikin kaget. Oke, ada potensi, ada garisnya untuk kepernikahan, ada garis jodoh ya. Oke, Bunda sekarang mau tarik. Kira-kira readingan ini resonate buat kamu-kamu dengan zodiak apa saja, oke? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Capricorn, ada Sagittarius, Aries, Leo. Kemudian ada Pisces, ada Taurus, dan ada Aries. Oke, ini berarti ada berapa ya? Ada 6 ya? Ada 6 zodiak ya. Oke, sekarang kita akan tarik inisialnya. Ya, mungkin saja ini adalah sebuah skenario yang memang kamu inginkan. Ada Enona, ada G gajah, ada C cucak rowo, ada X ekstra. Sampai sekarang belum ketemu orangnya. Ini X, please. Kalau misalnya nama kamu X, kamu komen ya. Penasaran Bunda. Ada B Bravo, ada Evanta, ada E Romeo, ada U Ultra, ada S Susu, ada Kakilo, ada Eluna Maya, ada QQ Back, ada W Warsawa, ada P Papa, ada H Hotel, ada J Jakarta, ada O Oscar, ada Z Zulu, ada D Delta. Wah keren, ini banyak, ini nggak ada huruf yang kembar loh, keren ya. Dan terakhir ada T Tango. Nah bener nih, nggak ada huruf yang kembar. Wow, dahsyat, energi yang ditangkap cukup banyak kali ini. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayangku. Tentu saja berbayar kalau personal reading ya. Namun kalau misalnya kamu gak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Mudah-mudahan Bunda sempet, Bunda sibuk banget ya. Ya, oke, ada tulisannya free reading kapan Bunda, sesempatnya Bunda. Ya sayangku, tungguin aja, makanya nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.